Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah ala ma nawabihi al-alim al-allama al-mubassir al-syekh Mahrudin al-Razi wa ala ma nabi syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Suratul Muhammad suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا نزل بالله العلي العظيم عدد كل حرف وتبت بدل الآبدين وردارين دولانكم ننجى من المسلمين سبحانه قال المعبدين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 242 Al-Hujjatus Sabi'ah, dalil yang ketujuh. Artinya kelebihan daripada Imam Syafi'i itu daripada imam-imam yang lain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha tahara min khalqihi bani Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih dari seluruh makhluknya itu, yakni bani Adam, yakni manusia. Wakhtara min bani Adam al-araba, dan Allah memilih daripada manusia seluruh suku. Allah memilih itu suku Arab. Hanya suku Arab itu hasil daripada pilihan seluruh suku yang ada di dunia. Wakhtara minal Arabi Mudhara, dan Allah memilih dari suku Arab itu, yakni Wakhtara min Mudhara Quraisyan, dan Allah memilih dari suku Mudhar itu, yakni suku Quraisy. Seluruh Bani Hashim nang baik-baik itu, nang paling baik daripada Bani Hashim itu ujar Rasulullah aku. Jadi aku itu hasil dari segala pilihan. Jadi aku itu ujar Rasulullah pembaiknya daripada Bani Hashim, pembaiknya daripada itu bukan Quraisy, pembaiknya daripada Mudhar, pembaiknya daripada suku Arab, pembaiknya daripada itu manusia, pembaiknya daripada seluruh makhluk. Wa wajhul istidlali bihi min wujuhin, dan jalannya dalil dengan dia ada beberapa jalan. Innal hadzal khabara, sesungguhnya ini hadis yang tadi ayyakuna al-Qurasyu afdala min ghairihi, bahwasanya suku Quraisy itu lebih afdal daripada suku yang lainnya, alal umum, secara umum. Artinya suku Quraisy itu lebih afdal daripada Mudhar, lebih afdal daripada Arab, lebih afdal daripada manusia, lebih afdal daripada makhluk yang lainnya. Itu secara umum. Wa nahnu mutamassikuna bihadzal umum, dan kami berpegang dengan ini secara umum, ila ayat qura al-khasmu dalilan mujiban li takhsis, kecuali ada itu secara takhsis, secara khusus. Kalau secara umum suku Quraisy lebih afdal daripada suku Mudhar, daripada suku Arab, dan daripada manusia, dan daripada makhluk yang lainnya. Inna fadla Bani Muttalib musawin li fadli Bani Hashim, kemudian kelebihan Bani Muttalib sama bagi kelebihan daripada Bani Hashim. Kalau Bani Hashim punya kelebihan, kalau Bani Hashim pangkatnya misalnya jenderal, Bani Muttalib pun pangkatnya jenderal juga, karena musawin, karena sama. Bidalili qauli sallam nahnu wa banul Muttalib syai'un wahidun, kami ujar Rasulullah dan Bani Muttalib itu sesuatu yang sama, satu kesatuan. Kami Bani Hashim, Bani Muttalib itu derajatnya sama. Wala syakka anna Bani Hashim afdalu min ghairihim, dan tidak diragukan Bani Hashim itu lebih afdal daripada bani-bani yang lainnya, baik itu lawan Bani Israel atau Bani Abangah. Wal musawi lil afdal afdalu, kalau sama bagi yang lebih itu dan ia pun punya kelebihan,
fawajaba ayyakuna banil Muttalibi afdala min ghairihim, maka wajiblah bahwasanya Bani Muttalib lebih afdal daripada bani yang selain mereka itu. Bani Muttalib itu nenek datuk daripada Imam Syafi'i. Inna dzakarna anna Syafi'i kana Hashimiyan, adalah Imam Syafi'i itu keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim min kibalil ummi, dari jihad ibu Sidin. Kalau jihad bapak Sidin keturunan Bani Muttalib. Jadi kanan kiri Imam Syafi'i itu sebaratan orang-orang yang mulia, orang-orang yang afdal. Kalau kita kan kanan kiri kita kada tahu, nenek datuk kita kada tahu. Wa waladul binti yusammu waladan, dan anak laki-laki daripada anak perempuan dinamai anak laki-laki. Anak laki-laki daripada anak perempuan disebut walad. Ya, anak laki-laki. Caka bintul binti, anak perempuan yusamma bintan. Wa yadullu alaihi wajhani, dan menunjukkan atasnya ada dua jalan. Inna qaulahu ta'ala abna'ana wa abna'akum mahmulun ala al-Hasan wal Husain. Yang dimaksud dengan abna'ana wa abna'akum, yakni boleh jadi yang dimaksud Hasan dan Husain. Ma'a annahuma kana muntasibina ila Rasulillah bil padahal keduanya ini dinisbahkan kepada Rasulullah bil ummi, kemandang kepada ibu Sidin. Cuman ya anak laki-laki daripada anak perempuan disebut walad. Anak laki-laki dari anak perempuan disebut walad. Kan Sayyidina Hasan Husain laki-laki, lahir dari Siti Fatimah, anak perempuan dari Rasulullah. Lalu Sayyidina Hasan Husain itu kalau bahasa Arabnya disebut walad, anak laki-laki. Jika Siti Fatimah itu misalnya ada anak misalnya Ruqayyah bini-bini, maka disebut bintul binti yusamma bintan. Yusamma bintan. Jadi padahal dinisbahkan kepada ibu, tapi kenapa jadi walad? Karena ia anak laki-laki. Wa qaulahu ta'ala wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman ila qaulihi wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dalat hadhil ayah ala anna Isa alaihissalam min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam, dan diketahuilah bahwasanya Nabi Isa ini daripada dzurriyyat Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati Ibrahim Daud wa Sulaiman sampai wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas sholihin, seberata mereka daripada orang saleh. Dan menunjukkan ini ayat bahwasanya Nabi Isa itu dzurriyyat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma'lumun anna dzalikal intisab ma kana ila bil dan nasabnya itu ujar sidin ka pihak ibu. Iya, kada ibunya itu yang penting anaknya tadi laki-laki kah perempuan kah.
Maksudnya Imam Syafi'i itu kan keturunan Bani Hashim dari pihak Mama Sidin. Walaupun dari Mama, tapi Sidin anak laki-laki. Wa idza sabata hadza fa naqulu inna qad bayyana fil babil awal min hadzal kitab anna Syafi'i kana Hashimian min kibali ummahatil ajdad. Adalah Imam Syafi'i adalah keturunan Bani Hashim dari jihad mama-mama daripada datu-datu Sidin. Wa idza kana kadzalika kana Hashimian, dan apabila padahal daripada pihak mama Sidin keturunan Hashim, padahal daripada mama Sidin. Wa idza kana al-amru kadzalika kana Rasulullah waqtara min Quraisy Bani Hashim mutanawilan di Syafi'i, maka yang boleh jadi yang dipilih dari Quraisy yaitu Bani Hashim, yakni yang dimaksud Imam Syafi'i. Wa dzalika yaqtadi kauna afdala min saril fuqaha alladziina ma kunu min Quraisy, dan adalah menuntut keadaan Imam Syafi'i itu lebih afdal dari seluruh ahli fikih yang adalah mereka itu tidak daripada keturunan Quraisy. Artinya dari seluruh imam yang ada, yang keturunan daripada suku Quraisy itu yakni Imam Syafi'i. Sedangkan suku Quraisy itu lebih afdal dari suku-suku yang ada di Arab. Berarti ujar Sidin Imam Syafi'i itu lebih afdal daripada seluruh imam ahli fuqaha yang lain. Allahumma illa an yadhkura al-khasmu dalilan mu'aridan li'anna man idda'a al-mu'aradata fa'ilhil bayan. Ada orang yang menentang, tapi kalau menentang mereka harus punya dalil. Al-faslu tsani fil istidlal ala fadlihi bi sababi dhuhuri ilmihi fi ra'sil mi'ati tsalisah. Dan fasal yang kedua pada masalah dalil atas kelebihan Imam Syafi'i dengan sebab nampak ilmunya pada 100 tahun yang ketiga. 100 tahun yang ketiga. Ila mannahu ruya fil akhbari sahihati an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu annahu qala yab'atsullahu li hadhil ummah ala rusi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Ujar Rasulullah, Allah mengirim atas ini umat setiap 100 tahun itu ada orang-orang yujaddid yang memperbaharui ini urusan agamanya. Setiap 100 tahun ada orang-orang yang memperbaharui urusan agama ini. Wala syakka anna Syafi'i innama kamula ilmuhu wa taqrihuhu lilladina fi akhiril mi'ati tsaniyah. Dan tidak diragukan adalah Imam Syafi'i itu beliau sempurna ilmunya dan keterangannya pada ini urusan agama pada akhir 100 tahun yang kedua. Wa awalun mi'ati tsalisah, dan awal 100 tahun yang ketiga. Fakana salihan, dan adalah Imam Syafi'i itu orang yang saleh, li ayyakuna huwal murad bihadzal khabari. Fa nadda'i annahu muta'ayyinun li hamli hadzal khabari alaihi wa yadullu ala wujuhun. Al-awwal innal khabar alladhi dzakarnahu yadullu annahu la budda fi ra'sil mi'ati tsalisah min imamin yas'a fi taqwiyatid din wa nusratihi. Karena tidak boleh tidak pada setiap 100 tahun, terutama 100 tahun yang ketiga, daripada imam yang mereka berusaha pada menguatkan ini agama dan menolong ini agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-imatu min Quraisyin yujib an yakuna dhalikal imam Quraisyan wa lam yadhhar fi ra'sil mi'ati tsalisah imamun yas'a fi taqwiyati din wa nusratihi wa kana Quraisyan illa asy-Syafi'i fa kana majmu'a hadainil khabaraini min aqwad dalaili ala anna al-murada bil alimi alladhi yadhhar ala ra'sil mi'ati tsalisah laisa ila Syafi'i. Maka yang dikehendaki
nanti akan timbul setiap 100 tahun bagi ini umat pada tahun 100 tahun yang ketiga, yakni seorang alim, yakni itu Imam Syafi'i. Wa hadza fi ghayatil dhuhur li'annahu li'anna ilma Malikin wa Abi Hanifah lam yahdhar fi ra'sil mi'ah ats-tsalitsah, karena ilmunya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tiada nampak pada 100 tahun yang ketiga tersebut. Wa amma Abu Yusuf wa Muhammad Ibnul Hasan wa Ahmad bin Hanbal fahum wa in dhaharu ala rasimati salisah illa annahum makanu min Quraisyin. Walaupun pada tahun yang ketiga, artinya 100 tahun yang ketiga itu Imam Ahmad bin Hanbal itu ilmunya nampak, dan Muhammad bin Hasan serta Abu Yusuf itu nampak, tapi uyarsin mereka itu bukan dari suku Quraisy. Wal wajhu tsani fi takriri ma dzakarna anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam yab'atsullahu ala rusi kulli mi'ati sanatin man yujri li hadhil ummah dinaha la yaliku illa biman kana lahu tasrifun fi ilmi dini wastiqlalun bi taqwati usuli wa furu'i. Orang yang memperbaharui urusan agama itu orangnya alim, baik masalah usul, baik masalah furu'. Wa naqul wa amma Malik wa Abu Hanifah fa innama dhahara ilmuhuma fi wasatil mi'ah la fi rasil mi'ah. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah itu nampak ilmu keduanya pada pertengahan itu 100 tahun, bukan pada itu 100 pada tahun yang ke-100. Makanya kharijaini min hadzal khabar, maka keluarlah keduanya daripada ini khabar. Wa amma Abu Yusuf wa Muhammad wa Zufar wa Sir'asabi Abi Hanifah wa Malik fahum wa in kanu fuqahaa ulama'a ila anhum kanu atba'an li Abi Hanifah. Adapun seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufar dan seluruh sahabat-sahabat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sekalipun mereka itu ahli fikih lagi ulama, tetapi mereka itu adalah pengikut dari Imam Abu Hanifah wa Malik wa makanu mustaqilina bitilkal aqwal, dan mereka tiada tersendiri dengan demikian itu perkataan wal madhab dan madhab. Artinya mereka itu bukan mempunyai madhab, mereka cuma mengikut Imam Abu Hanifah lawan Imam Malik. Waqad dzakarna anna hadzal khabara la yatanawalu ila man kana mustaqilan min nafsihi fi wad'il madahibi wal aqwal. Dan sungguh kami telah menyebutkan akan ini kabar tidaklah mencapai kecuali orang yang adalah dia tersendiri dengan dirinya pada meletakkan itu madhab dan perkataan mustabidan bitihadi, dan mereka punya itihad tersendiri. Kalau yang lain itu misalnya Ujaduddin Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, itu mereka mengikut pendapat Imam Abu Hanifah. Wa amma Ahmad ibn Hanbal fa innahu wa in kana mawjudan fi ra'sil mi'ati salisah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun beliau ada pada tahun 100 yang ketiga, ila annahu ma kana salihan li anna yakun huwal murad bi hadzal khabar wa bayanihi min wajhini. Dan illa annahu ma kana salihan, dia tidak termasuk orang yang saleh, li an yakuna huwal murad, dan dia tidak dimaksud daripada orang yang memperbaharui urusan agama tersebut. Innahu kana mukiran bahwasanya Imam Ahmad As-Sidin mengikrarkan bi annal murada bi hadzal khabar huwa al-imam Asy-Syafi'i. Ujar sini yang dikehendaki man yujaddidu dinaha itu yakni Imam Syafi'i. Rawal Baihaqi fi kitab al-Manaqib
anhu hada al makna biturukin katsaratin. Innahu makana fi ilmin munadharah wal mujadalah qawiyan wa makana bi ilmi usulil fikih qawiyan. Dan adalah Imam Ahmad itu pada masalah ilmu debat dan mujadalah makana qawiyan sidin kada kuat. Dan wa makana fi ilmi usulul fikih, dan adalah pada masalah ilmu usul fikih sidin pun kada kuat juga. Wa huwa alladhi qala, dan ia yang mengata laula Syafi'i la baqiyat akfiyatuna kal qurrati fi aidi ashabir ra'i. Ujar Imam Ahmad, jikalau tidak ada Imam Syafi'i, niscayalah tinggal bakul-bakul kami ini seperti bola pada tangan orang-orang yang punya pendapat, punya pikiran. Walamma sabata bidalil anna man siwa Syafi'i min al-fuqaha la yasluh wahidun minhum li ayyakuna muradadan bihadzal khabar. Dan tetaplah dengan ini dalil bahwasanya yang selain daripada Imam Syafi'i, daripada ulama-ulama fikih, dia adalah masuk salah seorang dari mereka itu, karena yang dikehendaki dengan hadis Rasulullah ini yakni itu Imam Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Al-wajhu tsalis innan nasa kanu qabla Syafi'i fariqaini. Dan jalan yang ketiga adalah manusia sebelum zaman Imam Syafi'i, mereka itu terbagi fariqaini, dua kelompok, ashabil hadis wa ashabir ra'i. Pertama orang-orang yang berpegang kepada hadis, yang kedua orang-orang yang berpegang kepada pikiran. Wa amma ashabul hadis fakanu ajizina anil munadharah wal mujadalah. Adapun mereka yang ahli hadis itu, yang berpegang kepada hadis, mereka lemah ketika sudah urusan itu berdebat dengan orang-orang yang ahli pikir. Wa kanu ajizina an tazifi tariqati ashabir ra'i. Dan adalah mereka itu lemah daripada mengalahkan itu orang nang jalan daripada ra'i dengan itu pendapat ra'i. Pamakana yasulu bisababim kuwatun fiddin wa nusratun lil kitab was sunnah, maka tidaklah hasil dengan sebab mereka tadi kekuatan pada ini agama dan menolongi ini bagi kitab Al-Quran wa sunnah dan hadis. Pokoknya mereka apabila berdebat lawan orang ahli pikir, mereka kalah. Wa amma sabrai fakana sa'yuhum wa juhduhum masrufan ila takriri mastambatuhu bi ra'yihim. Adapun orang nang ahli pikir atau ahli pendapat, mereka usaha mereka, kesungguhan mereka itu mereka gunakan kepada menguraikan apa yang mereka ambil akan dia bi ra'yihim, dengan pendapat mereka. Walaupun itu hadis, apabila kada sesuai dengan pendapat mereka, mereka kada menerima. Warattabuhu bifikrihim, dan mereka mengatur akan dia dengan pikiran mereka. Jadi hadis itu harus sesuai dengan pikiran mereka. Wa mangkana juduhum wa tihadu masruban ila nusratin nusus, dan tidaklah kesungguhan mereka itu dan itihad mereka itu mereka gunakan kepada menolong ini dalil. Jadi mereka walaupun itu ada hadis nang patut diulah dalil, apabila kada sesuai dengan pikiran mereka, mereka kada menerima.
Nah kayak misalnya ada pertanyaan dikubur, mereka kada menerima karena kada sesuai dengan pikiran mereka. Idza arabta hadza fanaqulu qaulun salama yab'atsullahu li hadhil umma ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujadilu dinaha yang bagi an yakuna mahmulan ala takririn nusus la ala takriri ra'i. Dan dimaksud orang-orang yang memperbenar agama, mereka menguraikan urusan agama ini dengan dalil bukan dengan pikiran. Li'anna hamlal labdid din ala nas, karena yang dimaksud yujaddidu ladinaha, din itu yakni nas, orang yang memperbaharui ini urusan agama dengan dalil. Aula min hamlihi alal qiyasi warai fathabata bima dzakarnahu inna hadzal khabar ghairu salihin li wahidin min hadainil fariqaini. Maka salah dari ini hadis kada dimaksudkan bagi salah satu daripada dua ini kelompok. Jadi man yujaddidu lahadinaha itu bukan yang dimaksud bukan orang yang ahli pikir atau ahli hadis, tapi yang dimaksud yujaddidu lahadinaha orang-orang yang ahli di dalam masalah dalil. Wa amma Syafi'i fa innahu kana 'arifan bin nusus minal Qur'an wal akhbar. Adalah Imam Syafi'i itu beliau orang alim, orang arif billah masalah nas, baik itu Quran baik itu akhbar hadis. Wa kana 'arifan bi usul fikih, dan beliau alim masalah usul fikih. Karena sebelum kita mengaji fikih itu yang utama dulu kita mengaji yakni usul fikih. Usul fikih dulu baru fikih. Jadi Imam Syafi'i itu sidin alim masalah usul fikih. Kalau fikihnya itu sudahnya. Wa syara'itil istidlal, dan syarat-syarat dalil. Bitilkan nusus dengan yang demikian itu nas, bal huwallazi wada'aha, dan syarat-syarat dalil dengan itu nas sidin yang meletakkan akan dia. Warattaba usula, dan sidin menyusun akan usul-usulnya. Wa naqaha fusulah, dan sidin membagi pasalnya. Wa kana a'dhan qawiyan bil munadharah, Imam Syafi'i itu kuat di dalam berdebat wal mujadalah, dan kuat sidin di dalam munadharah berdebat. Mujadalah sama aja artinya. Walaula dzalika, dan jikalau tidak ada yang demikian itu, walaula dzalika, dan jikalau tidak ada yang demikian itu, lam tana'a fi majaril adati ayar yaksarunas an qali Abi Hanifah wa qali Malik bisababi mukhalafati ya lahu mukhalafatil huma. Bahkan ketika sidin berdebat, banyak pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu kembali mengikut kepada pendapat atau ikut madhab daripada Imam Syafi'i. Wa idza kana al-amru kadzalika thabata anna Syafi'i muta'ayyinun li ayyakuna muradan min hadzal hadis, maka yang dikehendaki orang yang memperbaharui itu urusan agama tersebut, yang setiap 100 tahun ada seorang, yakni yang dikehendaki itu yakni Imam Syafi'i. Walladhi yaqwi ma dzakarna anna ashabar ra'i adharu madahibahum, dan yang lebih kuat apa yang telah kami sebutkan adalah orang-orang yang ahli pikir pendapat tersebut ketika adharu madahibahum, ketika mereka menampakkan madhab mereka itu, yakni madhab cuman pikiran aja. Wa kanati dunya mamlu'atan minal muhadditsina wa ruwatil akhbari, dan adalah ketika itu dunia ini hibak daripada orang-orang muhaddisin dan orang-orang ahli riwayat masalah itu khabar atau hadis. Walam
yakdir ahadun minhum ala ta'ni fi aqawili ashabi ra'i, tapi nang banyak ahli hadis mereka tidak sanggup melawani lawan orang-orang nang ahli pikir tersebut. Padahal banyak Sidin, tapi kada kau melawani lawan orang-orang nang ahli fikir atau orang-orang nang ahli pendapat tersebut. Tsumma inna lamma qawi madhhabu ashabi ra'i wastaha wa 'azama waq'uhu fil qulub, dan manakala kuat madhab daripada orang-orang ahli pikir tersebut atau ahli pendapat tersebut dan masyhur dan besarlah kejadiannya itu pada hati, summa tafaqa ittisalu Abi Yusuf wa Muhammadil Hasan bi khidmati Harun ar-Rasyid, dan kebetulan bahwasanya Syekh Abi Yusuf dan Hasan itu dia bahadam dengan Harun ar-Rasyid. Yang berdua ini pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Aldomatil kakuwatu jiddan, maka bertambah kuatlah orang-orang yang berpikir tadi. Nah, mereka mempertahankan pendapat mereka dengan pikiran, li'annal ilma as-sultanata hasala ma'an, karena ilmunya dan ilmu dan kekuasaan hasil keduanya ma'an sekaligus. Karena pendukungnya tadi Syekh Abi Yusuf lawan Muhammad bin Hasan. Cuman mereka itu main pendapat aja atau main pikiran. Walaupun ada orang waktu itu ahli hadis, kalau berdebat lawan mereka kalah nang ahli hadis tadi. Summa inna Syafi'i ja'a wa azhara ma kana ma min ad-dalaili wa al-bayinat. Kemudian adalah Imam Syafi'i datang dan menampakkan apa yang ada sertanya daripada segala dalil dan kenyataan. Para ja'a an qabuli qauli ashabi ra'i aktsar ansarihim atbahim, dan kembalilah dari menerima perkataan orang-orang ahli pikir tersebut, ahli pendapat tersebut, banyaknya penolong-penolong mereka itu dan pengikut mereka itu. Mama ja'a min dzalika waqti ila al-an man qaddara ayat anafi madhab Syafi'i, dan mulai dulu sampai sekarang orang tidak bisa melecehkan itu madhab Imam Syafi'i. Man bayyana dha'fa qawlihi fi mas'alatin wahidatin, atau ada orang yang bisa mencela bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu lemah walaupun pada satu masalah. Ujar Sidin itu kadada nang sanggupnya. Walaula anna Allah ta'ala kana qad khassa Syafi'i bil bayyinatil wadhihah wa dalailil laihah wa illa lakana hadzal amru kal muta'addiri wa thabata anna Syafi'i walladhi qawiyal haq bi sababi bayani wa adhara dha'fal batili bi quwwati burhani fa wajibal qat'u bi annahu wal murad min hadzal khabar la ghairahu. Maka yang dimaksud hadis Rasulullah tiap 100 tahun ada seseorang yang menguatkan ini agama itu, yang dikehendaki hadis tersebut yakni Imam Syafi'i. Al-Fasl Salis min bayani taqaddum madhhabi ala sa'iril madhahib bi sababil asma'i wal ilqab, pada menyatakan terdahulu madhab Imam Syafi'i atas seluruh madhab yang lain dengan sebab nama dan gelarnya. Ilam anna atba' asy-Syafi'i mulaqabuna inda ashabil ilmi wa jumhuril khalqi bi annahum ashabul hadisi. Kata ilmu pengikut Imam Syafi'i mereka diberi gelar di sisi orang-orang ahli ilmu dan kebanyakan itu makhluk, mereka itu disebut ashabul hadis, orang-orang ahli hadis. Washabu Abi Hanifah, sedangkan murid-murid atau sahabat daripada ashabu Abi Hanifah mulaqabuna bi annahum ashabur ra'i, mereka disebut orang-orang yang ahli pikir atau ahli pendapat. Jumhuril khalqi wa dzalika yujibu rujhana madhab Syafi'i, dan itulah yang mewajibkan menangnya madhabnya Imam Syafi'i.
Bayanul maqamil awal min wujuhin al awala inna jami'al farqi lamma law hadaru fi mahfalin wahidin summa qama insanun wa dzakara ashabal hadisi min madhin aw bidammin fa inhu yatasara'u ila fahmi kulli wahidin annal murad bidzalikal kalam ashabus syafi'i wa inna ashabul hadisi wa dzalika yadullu anna ittifaqal kulli ala annahum humu al mukhtassuna bihadzal laqbi wa ma ashabu Abi Hanifah hum al mukhtassuna bi annahum ashabur ra'yi wa dalilu alaihi ainu ma dzakarnahu thumma naqulu innahum mu'tarifuna binahum al mukhtassuna bihadzal laqbi wa itsbat anna al amra kadzalika kal ma'lumi wa darura fala hajata ilaihi ilal istidlali wal wajhu tsani fi taqrir dzalika ashabal hadisi humul ladina yansuruna al haditha wa yuraghibuna fi tamassuki bihi wallahu alam. Al faslu salis fi bayani taqaddumi madhhabihi ala wallahu alam. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.